Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan pada materi kali ini kita masuk pada bagian E dari bab 4, yaitu tentang inverse fungsi. Ya, inverse bahasa lainnya disebut juga sebagai kebalikan ya. Di sini dijelaskan bahwa suatu fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B akan mempunyai fungsi inverse, yaitu dibaca seperti ini, f inverse memetakan himpunan B ke A jika fungsi f merupakan fungsi yang bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Jadi, salah satu syarat agar fungsi memiliki inverse, dia harus merupakan fungsi yang sifatnya bijektif atau dengan kata lain dia berkorespondensi satu-satu, yaitu satu pasangan pada anggota-anggota himpunan A punya tepat satu pasangan juga pada anggota-anggota himpunan B. Itulah tadi syarat suatu fungsi memiliki inverse atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai kebalikan. Kemudian simbol F pangkat negatif 1 seperti ini penulisannya. Ini kita baca F inverse. Ya, tidak boleh dibaca F pangkat min 1 ya. Tapi dibaca F inverse atau inverse dari sebuah fungsi. Ya, untuk gambarnya diperhatikan pada gambar di bawah ini. Inilah suatu fungsi yang berkorespondensi satu-satu yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Ketika dia memiliki inverse atau kebalikan, maka terbalik. Fungsi inverse F memetakan himpunan B ke himpunan A. Ya, itu sedikit gambaran penjelasan tentang apa itu sebenarnya inverse fungsi. Baik, kita lanjut. Di sini disebutkan beberapa inverse atau kebalikan dari jenis-jenis fungsi yang sudah kita pelajari pada materi yang lalu. Yang pertama adalah inverse fungsi linear. Di sini ada dua, yaitu jika fx sama dengan ax tambah b, maka f inverse x sama dengan x kurang b per a. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan ax dikurang b, maka f inverse x sama dengan x tambah b per a. Ya, jadi namanya balikan itu dia membalikan sebuah operasi maupun tanda. Misalnya di sini kalian perhatikan ya. A kali X. Ya, X-nya dibagi dengan A, kemudian tambah di sini menjadi kurang. Ya, berarti inverse-nya adalah X dikurang B dibagi dengan A. Kemudian di sini juga ya karena dia dikurang B berarti X-nya nanti ditambah B, kemudian dikali A, maka dibalik menjadi bagi A. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa inverse atau kebalikan dari tambah adalah kurang, inverse dari kurang adalah tambah, dan inverse dari kali adalah pembagian. Itulah inverse dari fungsi linear ya. Kemudian yang kedua adalah inverse dari fungsi kuadrat. Ya. Jika fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka f inverse x sama dengan minus b plus minus akar 4 kali ax ditambah b kuadrat dikurang 4 kali a kali c per 2 dikali a. Ya, itulah inverse untuk fungsi kuadrat. Baik, kemudian yang ketiga adalah inverse dari fungsi rasional atau fungsi yang berbentuk pecahan. Ya, di sini kita fokuskan pada fungsi rasional yang sifatnya linear. Ya, maksudnya pembilang dan penyebutnya berupa linear ya. Ya, jika fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka f inverse x sama dengan min dx ditambah b per cx dikurang a. Kalau kalian perhatikan, untuk bentuk dari inverse-nya di sini mengalami keterbalikan ya. Ya, a-nya di sini kan positif. Dia pindah menjadi kurang a. Kemudian d-nya positif, pindah menjadi minus d. Itu saja perbedaan untuk mencari inverse dari fungsi rasional.
Kita lanjut ke contoh soal. Bisa kalian perhatikan di sini untuk contoh soal pada inverse fungsi linear. Ya, misalnya di sini nomor 1 fx sama dengan 5x tambah 1. Ya, maka f inverse x-nya itu adalah x kurang 1 per 5. Kemudian fx sama dengan 3x kurang 6. Maka f inverse x sama dengan x tambah 6 per 3. Sama dengan x per 3 ditambah 6 per 3. Ini kita bagi 2 x-nya. X per 3 ditambah 6 per 3. Sama dengan, ini menjadi sepertiga x. X per 3 itu sama dengan sepertiga x. Kemudian 6 per 3. Ya, kemudian 6 per 3 itu sama dengan 2 ya. Ya, maka inverse dari 3x dikurang 6 adalah sepertiga x ditambah 2. Kemudian yang ketiga adalah fx sama dengan 4x ditambah 12. Ya, maka f inverse x-nya sama dengan berapa itu silakan kalian latihan sendiri. Cari inverse-nya ya. Baik, kita lanjut ke contoh inverse dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Maka a-nya sama dengan 1. Di sini a ya. Dia sama dengan 1. B-nya sama dengan 4. C-nya sama dengan 4 juga. Ya, f inverse x sama dengan minus b plus minus akar 4 dikali ax ditambah b kuadrat dikurang 4 kali a kali c per 2 dikali a. Sekarang minus 4 plus minus akar 4 kali 1 dikali x tambah 4 kuadrat kurang 4 kali 1 dikali 4 per 2 kali 1. Sama dengan minus 4 plus minus akar 4x ditambah 16 kurang 16 per 2 ya. Ini operasinya, kemudian plus 16 dikurang 16 ini habis. Tinggal menyisakan minus 4 plus minus akar 4x per 2. Nah, kemudian ini kita balik. Di sini kita balik plus minus akar 4x dikurang 4 per 2. Sama dengan plus minus. Ini kemudian kita bagi 2. Ya, akar 4 kali akar x dikurang 4 per 2. Ya, akar menjadi plus minus akar 4 menjadi 2. Dikali akar x dikurang 2 kali 2. Ini faktor dari 4 ya. Yaitu 2 kali 2. Minus 4 atau kurang 4. Faktornya adalah minus 2 atau kurang 2 kali 2 ya. Ya, setelah itu 2 yang ada di sini itu kita keluarkan. Kalian bisa lihat untuk pemfaktorannya itu kita keluarkan nilai 2 ini. Ya, dikeluarkan. Ini juga dikeluarkan. Kemudian dikasih tanda kurung seperti ini ya. Ya, sehingga menjadi 2 kali plus minus akar x dikurang 2 per 2. Nah, ini karena dia kali, di sini bagi, ini boleh dihilangkan. Ya, tinggal menyisakan sebenarnya di sini ada plus. Ya, plus minus akar x dikurang 2. Tapi yang kita ambil di sini adalah positif. Ya, maka yang menjadi inverse dari fungsi kuadratnya adalah plus akar x dikurang 2. Ya, kemudian di sini bisa kalian perhatikan lagi. Ya, untuk inverse dari fungsi rasional ini mudah sekali. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 8 per 3x dikurang 13. Tentukan f inverse x sama dengan berapa? Kita jawab caranya di sini. Fx sama dengan 2x ditambah 8 per 3x dikurang 13. Maka a-nya di sini sama dengan 2, b-nya sama dengan 8, c-nya sama dengan 3, dan d-nya sama dengan minus 13. Sehingga diperoleh f inverse x sama dengan minus dx ditambah b per cx dikurang a. Sama dengan min dalam kurung min 13x ditambah 8 per 3x dikurang 2. Sehingga menjadi 13x ditambah 8 per 3x dikurang 2. Yaitulah beberapa cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan inverse dari fungsi. Yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Untuk materinya silakan kalian tulis mulai dari awal tadi, penjelasan sampai di akhirnya. Dan saya rasa untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.